Sebentar, saya tanya sama Bais. Saya tanya sama Bais. Biar saya konfirmasi nih, biar nggak dibilang fitnah. Halo Bais. Ya, Anda Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Gimana bang? Saya kirim undangan ya, sebentar ya. Saya kirimin undangan untuk menyalakan kamera. Ya, itu sudah saya kirim undangannya. Silakan pencet di layar Anda. Oke. Mau petang mas? Bang, Anda bisa kelihatan kalau Anda malu dilihat orang jadi orang Islam, Anda tidak perlu naik ke sini. Ini gelap bang. Baik, kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, saya turunkan. Baik ya. Takut bang, takut. Kalau Anda malu jadi orang Islam, sebentar Bang, saya konfirmasi dulu. Enggak, saya mau konfirmasi dari Muslim yang lain. Soalnya Anda mengatakan itu bukan Quran. Soalnya ini menarik ini. Anda bilang bukan Quran itu. Ini menarik sekali nih. Ada satu ya, Muslim mengatakan. Ada satu pertanyaan saya dengan Anda, Bang. Ya. Jawab, Benar. Pulang ya. kantor? Halo, pulang kantor? Sebentar, sabar ya. Nampaknya jaringannya berat nih. Pulang kantor? Halo, pulang kantor? Halo. Iya, silakan nyalakan kamera, Bang. Gimana caranya ini? Baik, saya kirimi Anda undangan ya. Tuh, sudah saya kirimi Anda undangan, silakan diklik saja di layar Anda. Ini bukan orang yang itu, sedangkan di kamera nggak bisa, itu gimana? Ya, Bang. Ini yang di atas ini, Bang. Dia bilang bahwa yang Al-Fatihah sampai Anas itu bukan Quran. Lanjut ya. Enggak, Lanjut Anda aja, setuju atau lanjut. tidak bahwa yang tertulis dari Al-Fatihah sampai Anas itu bukan Al-Quran? Secara harfiah apa secara istilah? Coba Suwadi, ini saya punya kitab nih. Dengar ya, saya punya kitab nih. Dia kan hanya tahu baca dia. Enggak, sebentar gini. Ini dari Al-Fatihah sampai Anas. Al-Fatihah. Sederhananya. Kemudian Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya sampai Anas. Apakah itu Al-Quran? Pertanyaannya secara istilah apa secara harfiah? Buset, ternyata memang bukan Quran yang saya baca selama ini. berarti Al-Baqarah itu bukan Al-Quran itu berarti ya? Saya kasih tahu Abang, kalau berdebat Tulisan secara Al-Quran apa? akademisi ayo. Tulisan Al-Quran. Kalau mau berdebat secara akademisi ayo sama saya. Bang, yang tertulis di dalam Al-Fatihah itu misalnya Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin dan seterusnya. Itu Al-Quran bukan? Secara harfiah apa secara istilah? Jadi itu bukan Al-Quran? Secara istilah Bapak bilang. tanyanya Secara istilah bilang secara secara Terserah mau harfiah mau terserah. tak tahu dia itu. Secara harfiah itu Al-Quran itu bukan? Nggak tahu dia. secara harfiah itu Al-Quran. Al-Quran. Oh, berarti Al-Quran. Betul tidak itu Al-Quran? Dia bilang Iya. bukan katanya. Ya secara Al-Quran maknanya yang ini secara tertulis, istilah. Abang. Yang tertulis bahasa istilah, ya. Iya, berarti Itu yang Al-Quran itu dimaksud. bukan? Berarti Al-Quran itu Abang bukan? Al-Quran. Oke, baik. Sudah. Tanda sudah berubah Abang berarti. Tadi paham bilang secara bukan. istilah. Tadi bilang bukan, sekarang iya. Berarti setelah Muhammad robnya on off, sekarang Al-Qurannya juga on off ini. Kadang-kadang Quran, kadang-kadang enggak. Bang, yang tertulis itu, coba amati kata-kata saya. Yang tertulis itu 30 juz itu tulisan Al-Quran, bukan Al-Quran. Oke. Paham tak saya? Oke, betul tidak bahwasanya itu menjelaskan segala sesuatu? Ya memang lah. Oke, baik. Kalau itu menjelaskan segala sesuatu, berarti ketika saya tanya Anda seputar agama Islam, Anda jelaskan dari kitab itu, betul? Boleh, tapi kalau merujuk kepada hurufnya di dalam Al-Quran, saya boleh. Baik, saya tanya sama kalian. Apakah kalian bersunat? Apa itu sunat dulu? Pahami dulu sunat, Bang. Pahami dulu sunat. Apa itu sunat? Khitan, Berarti tak bisa jawab. Khitan digunting itu anunya. Tutup helm. Baik. Tutup helmnya digunting. Baik, kalau di Islam. Sebentar, yang saya tanya kepada kalian, apakah Anda berkhitan? Tunggu dulu.
Berkhitan. Tunggu dulu ya. Berkitab. Jangan- Oke. jangan Anda Pertanyaan jawab dulu. Biar saya, saya menjawab. Biar saya menjawab. di Quran surat berapa ayat berapa bahwa orang Islam disuruh berkitan? Sunat itu di Islam ada dua macam. Bang, Satu, pertanyaan saya sederhana. Tunggu dulu, biar Di saya Quran perjelas, Pak surat Idris. berapa, ayat berapa bahwa kalian itu diwajibkan berkitan? iya nanti tunggu dulu sekejap abangku. Nanti kalau pergi ke Al-Quran. Pokoknya kalau sempat dia buka Quran, saya benturin gelas ini ke kepala saya kalau dia buka Nah, Qurannya. kalau memang dia ahli Iya. Al-Quran nanti dia boleh buka ya. Tapi tolong saya perjelas dulu. Silakan. Sunat di Islam ada dua. Satu, sunat syar'i dan sunat hakiki. Quran surat Ya. berapa, Bang? Tunggu dulu. Di Bang, Islam Quran surat berapa? Abang ngoceh Tunggu terus dari dulu, Bang. tadi. Ini Qurannya tidak- nggak ada. Yang dibakanya ini loh. Ini loh. Terbukti Nggak bisa, memang mustahil Quran menjawab. nggak bisa sabar kak. Nggak bisa Bukan sabar, masalah Kak. nggak bisa sabar. Abang ngomong di Quran ada sunat syar'i, ada Ya, sunat nanti. di mana di Quran surat berapa? Nanti ya, Bang. Boro-boro sunat syar'i, kata kita Nggak bisa aja nggak ada di berdiskusi Quran ini. sama sekali. Kamu sudah kejang-kejang kalau berhadapan dengan saya sekarang. Silakan. Tolong jangan kejang-kejang ya. Silakan. Di dalam Islam ada dua sunat. Satu yang namanya sunat syar'i, potong konek. Yang pertama, yang kedua ada sunat yang namanya hakikat. Yang dimaksud sunat hakikat di situ sunat hati. Itu tercantum di dalam Al-Qur'an. Yang Surat berapa? dikatakan Sunat hati. Surat Sunat berapa? hati. Coba kamu bisakah itu yang dikatakan sunat hati ada, sunat hati namanya. Ada Surat di dalam berapa, Al-Quran. Bang? Surat berapa? Pokoknya saya Bang tidak tahu tentang itu, tapi ada di dalam Al-Quran tentang sunat hati. Aduh, turun. Nah, kata Turun. kalau dengan saya, dia tak mungkin berani kalau dengan saya itu. Aduh, Anda bilang pokoknya mungkin di berani. Quran, Anda botol sekali dari. Saya pastikan tidak ada kata kitan dalam Quran. Saya pastikan. Kalau ada orang Islam yang bisa ketemu kata kitan di Quran, saya terjun saya dari Monas. Udah dibilang. Ya, pulang kantor. Betul tidak bahwasanya di dalam Quran tidak ada kata kitan? Oh, nggak setuju saya. Oke, silakan. Di mana ada kata kitan dalam Quran? Silakan. Sebelum berdebat ini, kita sepakati dulu ya, Bang Edis ya. Siapa namanya? Edis ya, Edis. Kita sepakati dulu ya, Bang ya. Ini kita mau berdebat secara harfiah atau secara ilmiah atau secara lelucon aja. Itu aja. Bang, mau ilmiah, mau harfiah, mau lelucon, silahkan. Semuanya nggak apa-apa. Nggak, kita harus sepakati dulu. Iya, ke semuanya. Kita sepakat semuanya. Ayo. Nggak bisa, pilih aja, pilih. Oke, kita mau ilmiah dulu, yuk. Kenapa? Gimana? Kita diskusi ilmiah, yuk. Monggo. Baik. Ada nggak di dalam Quran diperintahkan supaya orang Muslim itu berkitan? Silakan. Ya, Hah? ada. Di Quran surat berapa? Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa? Dikisahkan Al-Baqarah berapa biar saya bacakan? Saya nggak terlalu hafal, tapi Oke, saya baik. pernah- Saya turunkan dulu kalau begitu. Anda mau diskusi gimana kayak gini? Ini gimana mau diskusi tapi ngomong fitnah aja terus. Kau fitnah aja isi Quran itu udah dibilang. Kau suruh satu orang di sini ada nggak yang lebih ngerti Islam daripada saya? Ada aja kamu itu. Sudah dibilang udah 100 kali saya baca Quranmu kok kamu aja memegang Quran setahun sekali. Itu pun yang kau buka cuman sampulnya doang, habis itu ketiduran kamu. Tahu saya. Kamu buka Quran cuman bulan Ramadan aja. Itu pun hari pertama Ramadan. Itu pun halaman depan doang. Habis itu ngeces. Nah, silakan Rizal Motor. Tumben suara nggak berisik, biasanya wang. Bro, tapi bisnis lu keren ini, bro. Bisnis lu keren ini. Jual spare Orang part. Islam itu keren-keren semua, Des. Orang Islam nggak ada kalau dia punya iman yang kuat, nggak ada yang nggak keren, pasti keren. Bro, Rizal Motor, dengerin, bro. Ada nggak di dalam Quranmu itu perintah supaya kamu itu berkitan? Ada lah.
Di Quran surat berapa? Dalam Al-Quran itu dikatakan di diri Nabi itu ada suri tauladan. Tapi sebelum itu ku jawab, aku ingin kau bertanggung jawab. Yang ditanya Quran surat berapa udah dibilang, sudah saya bilang bro. Kalau sempet ada Quranmu bisa menjawab, saya lompat dari Monas, sudah saya bilang. Bro, yang saya tanya, adakah diperintahkan oleh Quran bahwasanya umat muslim disuruh sunat? Ada nggak? Ada lah. Ada. Di Quran surat berapa? Di Quran itu, ntar aku jawab. Tadi katanya keren, giliran disuruh nunjukin bingung 7 keliling saudara. Kemarin kau kan bilang, kau bilang kalau yang disunat itu kan Yesus disunat, kau bilang kan? Ngaku enggak? Ini terakhir bro ya, terakhir bro. Di Quran surat berapa ayat berapa kalian disuruh kitan? Kemaluan Yesus itu berfungsi enggak? Kutanya itu kan sama kau bilang Baik, berfungsi. kita Coba turunkan ya. Kau tunjuk dulu, kau takut. Katanya keren, giliran ditanyain langsung meninggal dunia. Kenapa sih saudara-saudara kalau ditanya langsung meninggal dunia itu gimana sih ceritanya? Aduh, tolong. Satu orang muslim saja yang cerdas. Tolong. Saya memohon kepada kalian, satu orang muslim yang cerdas. Yang naik orang-orang awam semua. Halo bro aktivis. Halo? Halo. Ya silakan nyalakan kamera bro. Ya. Ya, gimana bro? Ya, Apakah Anda baik. percaya bahwasanya Quran itu adalah kitab yang rinci, menjelaskan segala sesuatu, kitab penjelas? Silakan. Segala sesuatu itu terlalu abstrak. Langsung ke intinya aja, ke apa? Saya tahu Anda haram membaca Al-Quran. Saya tahu Anda pasti tidak akan mau membuka Al-Quran. Apakah Anda mengiyakan bahwasanya Anda najis membuka Al-Quran? Tidak. Silakan buka Al-Quran surat An-Nahl 89. Untuk enggak langsung aja. Gua tertarik dengan Barusan pertanyaan. tadi saya tanya, apakah Anda haram menyentuh Al-Quran? Tidak. Silakan buka surat An-Nahl 89. Ya untuk apa? Kan sedang tidak untuk Oke, mengaji. berarti saya katakan kepada Anda bahwa Anda haram membuka Al-Quran, betul? Tidak. Kalau Anda tidak haram membuka Al-Quran, silakan buka An-Nahl 89. Ya untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kamu bahwa di situ tertulis bahwasanya Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Oke. Silakan. Sedang tidak punya wudhu, Dis, nggak bisa pegang Al-Quran. Langsung Di aja Quran pertanyaannya surat apa? berapa? Dengar, di Quran surat berapa ayat berapa kalau mau pegang Quran harus wudhu? Oh iya, ada jawabannya. Kalau ada Silakan. jawabannya gimana? Kalau ada tertulis di dalam Quran, jika kamu hendak menyentuh Al-Quran, diwajibkan kamu berwudu. Kalau ada ayat kayak begitu, saya lompat dari Monas. Silakan. Nah, bener ya. Silakan. Coba, sekarang kan saya siap menjawab. Saya siap menjawab nih. Ayo, kamu juga harus siap-siap dong. Oke, kita ganti dulu Jadi teman-teman. kita Ini punya kayaknya cuma persiapan yang sama aja di orang. Oke. Persiapan, gua punya Kita sudah persiapan kayak gitu nunggu. dong. Anda Jangan pegang cuma Quran aja ngelok-ngelok. udah najis kok, gimana? Sulit Anda itu. Anda pegang Quran aja udah nggak sudi lagi. Membuka isinya aja udah nggak sudi lagi Anda. Gimana kita mau diskusi? Disuruh baca Quran aja setengah mati malesnya. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Marlon, Muslim bang? Oke, Muslim. Ya, Assalamualaikum. silakan nyalakan kamera bang Marlon. Yap. Oke bang Marlon. Oke. Assalamualaikum. Waalaikum bang Marlon.
Anda kok mengucapkan salam kepada orang Kristen? Kan dilarang. Aduh, gimana sih Anda ini? Yang bilang melarang siapa? Di dalam hadis dikatakan, janganlah engkau memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Hadis itu yang dituliskan hari apa dan tanggal berapa? Saya balik tanya. Tidak ada ditulis tanggalnya dan harinya. Enggak, saya tanya, bisa nggak host menjawab? Di dalam hadis itu tidak tertulis hari dan tanggalnya. Enggak, kan tadi kan soalnya sesuatu ada yang Anda katakan pasti akan Anda bisa menjawab. Sekarang saya akan balik tanya. Ya, di dalam hadis itu tidak tertulis tanggal dan jamnya. Kapan itu ditulis? Di dalam Quran pun tidak ada tertulis jam berapa dan tanggal berapa Al-Fatihah itu ditulis. Jadi kamu sudah melakukan sebuah blunder atau serangan bunuh diri yang kalau dikenakan kepada kamu, kamu akan kena muka kamu sendiri. Tunggu dulu bro, tunggu dulu. Bang Marlon, masa Anda terus yang mau bertanya betul. ke saya? Sebegini loh Bang Marlon, abang kan Ya. tadi bilang sama saya mengucapkan salam kepada saya. Hmm. Nah, di dalam hadis yang saya baca itu jangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Yang bilang siapa tadi? Hadis. Tidak, tadi itu yang bilang siapa yang melarang tadi? Hadis. Enggak, yang bilang yang melarang itu siapa gitu? Tadi Karena kan Anda tadi. mengucapkan salam kepada saya. Kan Anda bilang tadi kan Anda yang bilang kan Anda tadi. Berarti Oke, kan saya yang bacakan bilang ya. tadi Saya bacakan ya. Saya bacakan hadisnya ya. Ya, terus Bacakan. Larangan mengucapkan salam kepada non-muslim. Saya bacakan ya. Saya bacakan nih Bang. Bahkan MUI dia sudah mengeluarkan fatwa haram mengucapkan salam lintas agama. Karena saya nggak tahu Anda ini Islam aliran apa, nggak tahu saya. Oke. Ulama aja udah bantah kok. Gimana? Oke, saya bacakan ya. Dari Umamah Syudai bin Ajlan bin Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebentar ya, ini yang kedua ya, nih ya. Berkata Rasulullah SAW, janganlah mulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 1319. Terus dalam zaman kerajaan siapa itu? Enggak. Di sini kalau kamu betul-betul seorang pengikut Muhammad, enggak kamu mengucapkan salam kepada non-muslim? Kalau ini dengan dunia. Boleh. Berarti kamu membantah Muhammad ya? Saya saling mendoakan sesama manusia. Iya, berarti ajaran Muhammad ini kamu bilang salah. Tidak, ya benar. Saya Loh, ini dilarang memulai mengucapkan salam. Jangan memulai mengucapkan salam. Saya bacakan lagi sama kamu ya, nih. Saya bacakan. Janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Kecuali, oke. Sekarang saya akan balik tanya sama Anda. Saya akan balik tanya. Kalau memang, bolehkah saya bertanya sama Anda sekarang? Kami ini sebagai Muslim akan balik tanya sama Anda. Satu aja, please dong. Ya kan diskusi lintas iman. Kita sedang membahas tema ini loh Bang. Temanya begini Bang. Diskusi lintas iman. Masa orang Oke, silakan. Saya tahu kalian kalau ditanya langsung meninggal dunia. Silakan. Kok judulnya, tajuknya diskusi lintas iman. Masa orang beriman tidak boleh orang bertanya? Silakan. Oke. Silakan. Biar kita tidak dibilang bertanya terus teman-teman. Ya, silakan. Tuhan Yesus disebut sebagai juru selamat, sebutkan di Bible Anda menggunakan bahasa Briani itu ya. Anda aja memformulasikan sebuah pertanyaan aja bingung ini gimana nih? Harus ada yang bisa membenarkan dong. Ya, silakan. Pertanyaannya apa, Bang? Kalau ada orang salah itu namanya lintas iman. Orang yang beriman itu kesalahan orang itu bisa dibenarkan. Enggak, pertanyaan apa, Bang? Ini tidak diskusi lintas iman. Kalau betul-betul Anda seorang beriman harus yang salah itu bisa Anda membenarkan. Oke, silakan. Pertanyaan apa?
Pertanyaan apa, Bang? Sebutkan bahasa apa nama itu Briani apa ya? Kalau memang Gimana betul-betul- saya mau menjawab pertanyaan Anda sedangkan Anda sendiri bingung Beda. dengan pertanyaan Anda sendiri? Kalau memang Tuhan Yesus ya sebagai Enggak, Anda saja bingung dengan pertanyaan Anda. Gimana saya mau menjawab? Pertanyaan Anda sendiri aja sudah membingungkan diri Anda sendiri. Bahasa Briani kalau memang betul Bahasa Briani ini, itu apa? Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya sebutkan. Di Bible Iya, Anda sendiri itu. bahasa Briani itu apa? Yo, kalau Anda bisa bahasa Anda itu kurang jelas juga. Oh. Aduh, mau Bahasa coba. Briani, Anda Bang, itu belajar dulu lah, belajar bikin pertanyaan dulu. Anda yang lebih belajar ya. Anda suruh Briani apa sih? Kita udah serius-serius nih. Anda bilang Briani apa? Briani itu apa? Aduh. Anda terlalu. Makasih Bang topinya. Makasih topinya. Briani apa Anda ini? Aduh. Teman-teman tolong teman-teman siapa kira-kira yang kalau saya naikin itu langsung ahlinya gitu teman-teman. Ini saya naikin orang yang nggak jelas semua ini gimana sih? Coba teman-teman tolong ketik di kolom komentar, Bang, saya muslim yang berpendidikan, saya muslim yang mengerti ajaran Islam gitu. Coba teman-teman tolong ketik di kolom komentar, Bang, saya muslim yang berpendidikan, saya muslim yang mengerti ajaran Islam gitu. Aduh, sinyal apa lagi tadi itu? Baik, Chandra Ismail. Halo Bang Chandra Ismail. Halo Bang Chandra. Chandra Ismail. Chandra Ismail. Ya silakan nyalakan kamera Bang. Udahlah, kau itu mau diskusi apa mau apa? Kau udah kejang-kejang. Silakan nyalakan kamera Ismail. Mau diskusi kok kayak gitu. Alah Ya, udahlah. silakan Anda nyalakan kamera, kemudian Anda berargumen dengan saya, buktikan di mana kesalahan, kecacatan berpikir, cacat logika, bantah argumen saya, silakan nyalakan kamera Anda. Apa diskusi lintas agama kayak gitu? Oke. Alah, Berarti saya anggap apakah Anda malu? Apakah Anda sudah malu dilihat orang bahwa Anda orang Islam? Ngapain aku harus malu? Baik. Kalau gitu nyalakan kamera Anda. Emang kenapa? Mau apa, Kalau gitu silakan nyalakan kamera Anda. Kalau saya nggak mau, kenapa rupanya? Mau apa kau? Baik, kita turunkan saja ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam dibawa saja. Kalau sudah malu jadi orang Islam, silakan dibawa saja, dibawa. Oke, kita kasih naik lagi ada Bayo Lubis. Kadang-kadang mau saya klik malah kegeser gitu. Dedi Aryan. Halo Bang Dedi. Waduh, kepental. Kita kasih naik lagi Muzadin. Halo Bang. Muzadin silakan nyalakan kamera Bang Muzadin. Boleh, tapi engkau jangan kabur. Boleh, silakan. Oke, teruskan ya. Silakan. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Aku layak ngomong dengan ini Bang. Halo, jangan Iya kan? kabur. Jadi mereka telah stres, mereka telah gila, akibat mereka tiada mampu berargumen dan mereka tiada mampu mengalahkan argumen-argumennya dan bingung dengan apa yang mereka imani sendiri. Baik, Mujadin langsung kita taruh dia di daftar blokir dulu sebentar. Saya blokir dulu ya Mujadin ya. Saya blokir dulu sebentar. Kita blokir dulu dia. Baik, kita blokir. Jadi dia tidak akan ketemu lagi dengan channel ini sampai selama-lamanya. Ini layaknya kau ngomong sama ini. Sudah saya masukkan ke daftar blokir, sudah. Asmadi Munte. Kalau ini Ustadz betulan ini, Asmadi Munte ini. Ini baru Ustadz betulan ini. Ya, silakan naik Asmadi Munte.
Kalau ini Ustadz betulan ini. Halo Asmadi Munte. Loh, mana? Bentar, saya cek lagi. Aduh. Ini yang satu lagi ini apa ini? Loh. Gimana nih? Halo, Ustadz Asmadi Munte. Selamat malam, Medis. Apa kabar? Selamat malam, Asmadi Munte. Kabar baik, Ustadz. Sebentar ya, apa judulnya? Mustahil Quran menjawab. Nah, ini menarik ini, Dis ya. Sebentar, Ustadz Asmadi Munte. Supaya saya mengkonfirmasi kepada khalayak bahwasanya dalam diskusi kita yang lalu-lalu, secara kaidah bahasa bahwa Muhammad itu adalah ilah. Setuju? Edis jangan mempelintir lah. Kita kan bukan secara konteksnya bukan ilah. Sebentar. Ustadz Asmadi, kemarin kita membahas mengenai ilah. Maka menurut kaidah bahasa bahwa Muhammad itu adalah ilah dan Anda sudah akui, betul? Ada saya katakan ilah, Edis. Kan masih konteks bahasa loh. Itu ilah bukan secara bahasa lagi, Edis. Berat ini. Makanya saya bilang, makanya mereka ini on off ini. On, kadang-kadang on, kadang-kadang off, kadang-kadang on. Enggak. Waktu itu kan konteksnya kita masih membahas definisi, Edis. Jangan pelintir, itu bisa melanggar undang-undang nanti, Edis. Serius. Oke. Tapi secara definisi Muhammad itu bisa dikatakan ilah, betul? Kalau secara kita waktu itu dengar ya, ini buat kawan-kawan yang lain, kalau definisi waktu itu kan kita konteksnya definisi sesuatu yang mengkultuskan ataupun ketika memberikan otoritas itu kan secara bahasa itu kan menuhankan, kan itu pembahasan kita kan? Betul? Nah, lantas kenapa Edis kalau setiap ini sengaja mengklaim seakan-akan kita memberikan definisi secara syariat, secara ilah, kan beda definisi. Kan saya katakan menurut definisi yang kita bahas kemarin itu beda, Edis. Menurut definisi yang kita bahas kemarin bahwa betul bahwa kalian mentuhankan Muhammad, betul? Itu kan udah kita bilang konteksnya bahasa, Edis, kan kita membahas secara konteks bahasa, betul. Secara konteks bahasa bahwa betul kalian mentuhankan Muhammad, betul? Gini, Edis ya, jangan framing ya, jangan pelintir ya. Memang kadang-kadang on off ini memang. Kalau gini loh, kenapa gini? Kenapa Ustadz Asmadi Munte gara-gara di hadapan 4.700 muslim, Ustadz Munte tiba-tiba grogi nih. Waduh, saya nggak berani, nanti saya gimana nih ya? Kenapa? Kemarin begitu lantangnya mengakui secara kaidah bahasa, betul. Sekarang bingung. Udah. Silakan. Patut dikasih berbicara. Silakan. Udah kan. Kemarin kan kita konteksnya membahas dalam definisi. Saya kan ada katakan waktu itu bahwasanya Islam itu mengkaji hukum itu ada dua kaidah, ada definisi secara logat, secara bahasa, ada secara syariat. Kan gitu waktu itu saya bilang. Kemudian kalau secara bahasa yang namanya sudah mengkultuskan, yang namanya sudah menundukkan, itu sudah menuhankan. Waktu itu kita menyinggung kepada Nabi Muhammad, tapi saya tidak ada mengatakan ilah itu ilah. Nah, di sini kan Anda sudah sudah mempelintir sebenarnya itu. Baik. Konteksnya dalam bahasa tapi Anda kaitkan dengan secara syariat. Seakan-akan saya mengatakan Muhammad itu sesembahan gitu. Baik, sesuai dengan tema ya. Ustadz Asmadi Munte, seseorang yang sungguh-sungguh betulan Ustadz. Ya, ini saya pastikan teman-teman, Ustadz Asmadi Munte ini sungguh-sungguh Ustadz betulan. Ya, begini Ustadz. Apakah secara kaidah bahasa bahwa umat muslim mengilahkan Muhammad? Kalau secara kaidah bahasa itu tidak boleh dikatakan Muhammad itu ilah. Enggak, tapi apakah secara kaidah bahasa bahwa Muhammad itu bahwa kalian mengilahkan Muhammad? Kalau mengilahkan Muhammad walaupun secara bahasa itu tidak boleh. Jangan bawa kata sekarang ilahnya. udah berubah lagi Kata dia. Tuhan Sekarang berubah lagi dia. Berubah lagi. Berubah lagi Bukan dia. berubah. Memang Kalau karena ada banyak
muslim, dia takut, saudara-saudara. Takut, dia gemetaran. Enggak, secara logika saja seharusnya banyak orang muslim kan saya itu tambah berani loh Edis. Kan analoginya di sini kayak mana sebenarnya? Sekarang begini, kemarin Ustadz Asmadi Munte mengakui bahwa secara kaidah bahasa bahwa kalian mengilahkan Muhammad, betul? Nah inilah pelintirnya. Ini serius Duh, kok Edis. Kamu nanti pelintir bisa kena gimana pelanggaran sih? ini, Edis, kalau ini. Mau Jujur. diputarkan lagi videonya? Kan kita enggak, konteksnya itu Mas kita membahas secara definisi bukan dalam konsep keyakinan. Ketika kita Iya, membahas secara definisi, definisi, lalu Edis oke, mengatakan, secara definisi, Asmadi oke. Munte mengilahkan. Mana kita ada mengilahkan? Enggak, sekarang begini. Secara definisi Anda mengilahkan Muhammad, betul? Secara definisi kita tidak mengilahkan. Kan bukan ilah kita pakai Loh, kata-kata gimana Tuhan sih? yang dipakai waktu itu. Kemarin dibilang loh, secara Enggak. definisi betul kita mengilahkan Muhammad. Sekarang ganti lagi. Enggak. Enggak, jujur Edis. Ini kan ketahuan kamu itu memang hanya bisa mempelintir. Bedakan Tuhan, bedakan ilah. Kalau sudah kata ilah, itu sudah kepada konsep keimanan. Oke, bukan lagi baik. Begini bahasa. Ustadz Munte. Kita mulai ya. Kita mulai lagi nih. Menurut surat Enggak, ini Al-Jathiyah. tema aja. Enggak, Tema yang tadi sebentar. dulu kita Enggak, bahas kita tadi. clearkan dulu, kita clearkan dulu. Tema tadi dulu. Kita clearkan dulu. Menurut surat Al-Jathiyah ayat 23. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, betul? Itu dalam menjadikan hawa nafsu ilah, itu dalam ayatnya ada. Terus? Oke. Ketika mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, siapakah ilah mereka? Itu yang diilahkan kan hawa nafsu. Hawa nafsu. Mereka itu kan sebuah berbuat apa? pesan. Dengarkan. Mereka berbuat apa kepada hawa nafsunya sehingga dihukumi menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah? Itu kan kiasan kenapa? Karena mereka memperturutkan hawa nafsu, makanya Mereka dikatakan di situ memperturutkan hawa nafsu. Mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka taat kepada hawa nafsu. Maka menurut bahasanya Allah, mereka itu menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Setuju? Menurut bahasa Allah itu sebuah kiasan karena mereka memperturuti hawa nafsu, makanya itu ibarat mereka itu mempertuhankan hawa nafsunya. Itu Oke, setuju. artinya mereka jadikan hawa nafsu itu sebagai ilahnya, betul? Betul? Oke, pertanyaan saya, sebagai seorang muslim yang sejati, bukankah kalian wajib berbuat sedemikian kepada seorang manusia bernama Muhammad dengan cara mematuhinya, taat kepadanya, mengikuti perintahnya, betul atau tidak? Wajib. Nah, berarti secara definisi kalian mengilahkan Muhammad itu, betul? Dari mana hubungannya? Inilah enggak. Duh, sengaja gimana muter-muter sih? ini. Dengarkan. Kalau orang mengikuti, mentaati, patuh, mengikuti apapun perintahnya kepada iblis, maka siapakah yang dijadikan orang tersebut sebagai ilahnya? Memang gini, sekarang waktu itu kan kita menjawab. Enggak, Ustadz Asmadi Munte, Yang jelas, biar jelas, diperintahkan oleh biar jelas Nabi Ustadz Muhammad Asmadi, itu Ustadz adalah Asmadi semua Munte, yang biar Allah jelas, perintahkan, biar jelas bukan Ustadz Asmadi Munte. berdasarkan apa kemauannya. Ustadz, gitu. biar jelas Pak Ustadz. Ketika seseorang taat, patuh, mengikuti apapun perintah-perintah hawa nafsunya, disebutkah itu mengilahkan hawa nafsunya? Itu kan baru secara bahasa kan, Edis. Oke, secara bahasa, itu kan. secara bahasa mengilahkan, betul? Sementara Islam ada nggak menggunakan kaidah bahasa Indonesia? Ini yang jadi permasalahannya. Iya, makanya pakai bahasa Arab. Berarti dalam bahasa Arab, seseorang yang patuh, taat, mengikuti sesuatu itu, menurut bahasa Arabnya berarti menjadikan sesuatu itu sebagai ilah, betul? Sekali lagi kita bilang, Edis, ya, Islam Berat ini tidak Ustadz Asmadi Munte. Video Islam- sudah ada Ustadz Asmadi Munte, jangan muter-muter. Yang mutar-mutar itu kan Edis yang mutar-mutar. Kalau statementnya sengaja dibawa kemari, dibawa ke sini, siapapun bisa itu Edis. Ustadz Asmadi Nanti Munte, kita dikelawain sama Ustadz anak Asmadi kecil Munte, loh, sekarang Edis. Ustadz Asmadi Munte dengarkan.
orang yang mengikuti hawa nafsu, taat kepada hawa nafsu, berarti dia menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Betul atau salah? Itu menurut apa dulu? Yang jelas lah. Menurut bahasa, betul atau salah? Bahasa Arab. Betul, menurut Kalau bahasa Arab itu memang menjadikan gitu ilah, kaitannya betul? menuhankan. Enggak, secara Ya, menurut ilah dalam bahasa Arab itu tahu. namanya mengilahkan, betul? Dalam bahasa Arab, yang kamu bawakan kan definisi secara bahasa Indonesia kan kamu Bahasa Arab, Indonesia, kan? secara bahasa Arab mengilahkan, betul? Gini Edis, kamu tahu nggak bagaimana mengilahkan dalam Islam? Dalam Islam ini bukan persepsi bahasa Indonesia. Oke lah, Ustadz Asmadi Munte, intinya Anda sudah berbelit-belit ya. Saya tahu Anda sudah terkena beban mental. Kemarin Anda mengakui bahwa secara kaidah bahasa mengilahkan. Sekarang Anda tidak mengakui karena Anda sudah mulai ketakutan dengan orang-orang muslim yang protes. Silakan. Kita kembali ke tema awal aja kalau begitu. Ganti judul teman-teman ya, sengaja Ya, ganti kita kembali ke judul, tema awal aja yuk. Kembali ke tema awal yuk. Kita ke tema awal Sengaja aja. dia ganti judul ini. Silakan. Kita ke tema awal, silakan. Oke. Ini aja Edis ya. Macet-macet. Tapi gini, Edis ya, sebelumnya dari organisasi manapun ya, jangan salah. Jangan salah paham nanti kawan-kawan lainnya. Mustahil Quran menjawab. Jadi begini Edis ya. Yang mustahil itu kan Edis yang mengerti Al-Quran itu baru mustahil. Kenapa? Ini dengar Edis ya, ini serius kita dulu ini. Karena dalam Al-Quran itu sendiri kan hudal lil muttaqin, itu memang hanya petunjuk kepada orang yang bertakwa, hanya kepada orang Islam. Itu secara data. Secara nyata kita tanya Edis tentang Al-Quran, pasti pengetahuan Edis sangat minim tentang Al-Quran. Jadi bukan Al-Qurannya yang mustahil menjawab, tetapi mustahil Edis bisa menjawab. Itu yang cocok untuk judulnya Edis. Sudah? Sudah. Oke. Berarti kalau ada pertanyaan seputar agama Islam, kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan Al-Quran atau bukan? Seputaran Islam itu kan hukum Islam kan ada yang dari hadis, ada yang dari Al-Quran. Nanti kan ada hukum yang Kitab, dari hadis. gini sengaja kamu tanyakan kitab di manakah Al-Quran, yang memberi makanya penjelasan tidak ada. Al-Quran Itu be nggak hadis? Suatu tipu daya dalam diskusi itu nggak boleh Edis. Misalkan Edis bertanya, Ustadz Asmadi apakah Munte, Fatihah wajib pertanyaan ada saya di begini. dalam Al-Quran ya? Di Kitab, dalam Al-Quran kitab tidak apakah yang ada memberi penjelasan diwajibkan. Al-Quran be hadis? Enggak. Kitab apakah yang memberi petunjuk dan penjelasan Al-Quran be hadis? Yang memberi petunjuk ini Islam itu kan dua, ada Al-Quran, ada hadis, dua-duanya memberi petunjuk. Pertanyaannya yang mana ini? Makanya saya bilang nggak Ustadz, nggak orang Ustadz, bukan pertanyaan masalah, saya sederhana. bukan masalah ustadznya, Kitab Edis. yang Ini manakah yang memberi petunjuk dan masalah kamu yang penjelasan Al-Quran be hadis? Oke lah Edis, ya, mungkin buang-buang waktu aja gitu. Pun bukan sesuai yang ini lah. Ustaz, jangan langsung meninggal dengar pertanyaan itu. Kitab manakah yang memberi petunjuk dan penjelasan? A. Kitab Quran, B. Kitab hadis. Kamu bukan ilmu rupanya di sini Edis. Saya sudah salah ini, saya sudah salah. Itu pertanyaan mematikan itu. Tapi hanya itu pertanyaan yang sangat mematikan. Kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan A. Quran, B. hadis. Yang kamu buat ini bukan menghasilkan ilmu apalagi edukasi gitu. Jadi, Oke lah, Edis, terima kasih. jadi seandainya kita Ini masuk akan ujian terakhir. nih, ujian Eptanas, Ini mungkin ya, kita ini ujian saja Eptanas kita- nih. Ini saja kita terakhir masuk Edis Kitab ya. yang memberi petunjuk lagi penjelasan adalah A. Quran, B. hadis. Enggak, memang betul. Kamu itu paham Al-Quran C. rupanya. tafsir. Ini jujur jawab. Enggak, kamu paham Al-Quran rupanya. Kan kamu enggak paham Al-Quran makanya itu. Oke lah, Ustadz Asmadi Munte, seorang ustadz pun sudah tidak mampu menjawab. Baiklah, kita lanjutkan ke pemirsa berikutnya. Bukan tidak mampu menjawab. Terima kasih, Ustaz teman-teman, Asmadi tapi Munte. hanya Tidak ada jawaban. kebodohan publik. Saya enggak mau seperti ini. Tapi Oke tidak ada lah. jawaban kok, gimana? Ya, karena memang temanya itu kamu bukan membuat ilmiah, Edis. Kamu hanya Pertanyaan hura-hura saya saja kan rupanya. sederhana.
kitab manakah yang memberi petunjuk dan penjelasan? A. Kitab Quran, B. Kitab hadis. Kedua-duanya. Berarti kitab Quran memberi penjelasan, kitab hadis memberi penjelasan. Ya. Oke, mana yang lebih memberi penjelasan? Quran atau hadis? Dia kan kedua-duanya Al-Quran ini kan sebagai sumber dasar. Ketika hadis Oke. ada yang bertentangan. Baik, di Quran kembalikan surat ke berapa Al-Quran. mengatakan bahwa Nggak, hadis itu kitab penjelas? Masalahnya gini, Dis, kamu nggak paham tentang metodologi Islam dalam istinbat hukum. Ini yang jadi masalah. Kamu tahu tentang Memang istinbat berat, hukum dalam Islam, saudara-saudara. kan? Oke, apakah Allah Oke lah, apakah Edis, Allah kamu menurunkan nggak paham menurunkan tentang hadis? Islam, percuma kita debat ini, Edis. Ustaz Asmadi Munte, apakah Allah menurunkan kitab Sahih Bukhari? Bukan Sahih Bukhari yang diturunkan, tapi Allah mengutus Rasulullah. Kemudian Rasulullah Berarti menyampaikan kitab perkataan apakah kitab Sahih hadisnya. Bukhari adalah Kemudian, kitab yang diturunkan Allah? Sahih Bukhari yaitu ingin menulis semua perkataan-perkataan Rasulullah gitu. Tentu ada turunannya. Makanya gini, Edis, ya. Masalahnya Edis nggak menguasai hukum Islam. Berat, Ini saudara-saudara, ini masalahnya. berat. Ya udah, terserah Gini, Edis lah. Yang menurut penting itulah intinya, menurut Edis, ya. Muhammad, ini menurut Muhammad nih ya. Kalau menurut Nggak umat usah muslim lah, memang Edis. lain. Gini, Ustaz Edis Asmadi nggak Munte, paham dengarkan. tentang Islam, tapi Ustaz bahas Asmadi Islam Munte, itu nggak dengarkan dulu nyambung Ustaz. namanya. Ustaz dengarkan dulu Ustaz ya, biar kita ngobrol nih. Kalau menurut orang Islam, menurut Asmadi Munte, kitab yang memberi penjelasan itu adalah hadis Bukhari. Menurut Ustadz Asmadi Munte, Muhammad itu membaca kitab Sahih Bukhari. Jadi Muhammad itu belajar kitab Sahih Bukhari. Menurut Ustadz Asmadi Munte. Nah, Mana sekarang ada pertanyaan saya saya katakan begini. gitu, Edis? Sebentar dulu, pertanyaan saya begini. Framing Kalau aja menurut kau. Udahlah, Edis, kamu sudah serius. sebentar nih Ustadz Masa Asmadi dibilang Munte. pula Waduh, sebentar Muhammad dulu membaca Ustadz Sahih Asmadi Bukhari, mendengar ya. dulu. Dengarkan Kamu dulu. Daripada mengganggu Menurut- perdamaian sebentar. nanti Edis sudahlah. Menurut Muhammad- kamu mengarang cuman Edis. Masa dikatakan Gimana sih kok mengarang-arang? Di mana ada saya mengatakan Nggak ada bahwasanya mengarang, dengarkan. Muhammad belajar kepada hadis Bukhari. Kan kamu main-main aja. Katanya, Udahlah, kata udahlah. Anda, Oke lah. kitab yang memberi penjelasan adalah Bukhari. Aduh, kamu ini Edis. Oke, sekarang gini aja. Sekarang pertanyaan saya begini. Oke, sekarang pertanyaan saya begini aja, Ustaz Asmadi Munte. Saya bukan orang awam, Muhammad, Edis, yang gini. bisa kamu Seorang putar-putar Muhammad, dengan dengarkan. permainan anak SD. Seorang Gitu loh, Muhammad, Edis. seorang Muhammad, dia belajar Quran atau belajar hadis Bukhari? Oke, Edis, sebentar ya. Jadi beginilah teman-teman yang non-muslim. Oke lah, Ustaz Asmadi Munte sudah macet-macet teman-teman. Kita ini dulu. Agama lain ini karena Edis membahas Baik, agama Islam. kita anu dulu lah. Soalnya dia muter-muter akrobat terus.